Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Setia dan sempurna, hanya Kaulah yang sembah. Yesus, Engkau juru selamatku, Di mana Digan? dalam janji-Mu kemenanganku selamanya yang Ku nyatakan. Besar setiap-Mu Tuhan hidupku. Thank you Ergi. Kita akan dengar firman Tuhan dari Kalimantan Timur, dari Berau. Silakan Bro Daryl. Kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 15 ayat pertama sampai yang kelima. Kita sering mendengar firman Tuhan ini, bahkan mungkin cerita anak sekolah minggu sering kali diceritakan tentang firman Tuhan ini. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini saya beri tema iman dan kenyataan atau iman versus kenyataan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada dua hal yang mesti kita tahu dalam hidup kita, bahwa saudara, bahkan saya dan saudara memilih orang Kristen yang mana. Yang pertama, hidup dalam iman atau dalam kenyataan. Nah, Alkitab jelas berkata, mencatat dengan jelas bahwa orang benar tidak hidup dalam kenyataan, tapi orang benar hidup karena iman. Roma pertama ayat 17 bagian akhir. Jadi saudara, kita mesti ketahui bahwa kehidupan kita bukan karena sebuah kenyataan. Makanya begini saudara, kalau kita mendapat sebuah proses yang terjadi dalam diri kita, kalau kita melihat sesuatu itu dengan kenyataan, saya kena percaya iman kita akan lumpuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat dari seorang Abram. Kalau dulu Tuhan kita itu suka mengubah nama. Yakub menjadi Israel, Abram menjadi seorang Abraham. Kita tahu Abraham adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman. Dia adalah orang yang dimana mempunyai hubungan dengan Tuhan dan sering berjumpa dengan Tuhan. Bahkan dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi di ayat pertama ini saudara, kalau kita lihat, firman Tuhan berkata begini, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Firman Tuhan datang kepada Abram dalam suatu penglihatan, katanya, janganlah takut. Saudara, Abram adalah orang yang dimana diurapi Tuhan. Abram adalah orang yang dimana berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tapi lihat, dia punya hubungan sama Tuhan dengan baik, tapi dia mengalami sebuah ketakutan. Saudara dikasih dalam Tuhan begini, Abram saja orang yang punya hubungan dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia aja bisa takut, apalagi saya dan saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan, Abram adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang dikatakan adalah punya
pengalaman pribadi dengan Tuhan sangat luar biasa. Tapi pada saat itu dia mengalami sebuah ketakutan. Nah, kalau di ayat kedua berkata begini, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Saudara, di sini Abraham lupa. Kenapa? Padahal Tuhan sudah memberikan sebuah fasilitas kepada Abraham. Abraham sudah diberikan kekayaan sama Tuhan. Apa yang Abraham minta, Tuhan berikan semuanya. Dia lupakan hal itu. Dia bertanya sama Tuhan. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewaris rumahku ya Eliezer, orang Damsyik itu. Saudara, Abraham lupa pada saat itu. Segala sesuatu yang Abraham minta sama Tuhan, Tuhan berikan. Apapun yang dia minta, Tuhan kasih. Tapi di situ Abraham lupa. Dia bertanya sama Tuhan, dia menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Kau berikan kepadaku? Padahal Abraham sudah mempunyai sebuah fasilitas yang luar biasa, saudara, pada zamannya. Nah, saudara, tapi ada masalah yang Abraham punya pada saat itu. Adalah ia tidak punya keturunan. Kenapa ia tidak punya keturunan? Karena istrinya mandul. Nah, saudara, kalau berbicara tentang mandul, saya teringat tentang hal begini. Gereja Tuhan itu jangan sampai mandul, saudara. Gereja Tuhan jangan sampai mandul. Kenapa? Gereja Tuhan harus melahirkan jiwa-jiwa baru. Gereja Tuhan harus melahirkan generasi-generasi baru. Kenapa? Itu yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Tuhan ada di dunia, Dia meninggalkan, titipkan pesan bahwa lahirkanlah generasi-generasi. Dari generasi-generasi selanjutnya sampai generasi sekarang. Nah, saudara, gereja jangan sampai mandul. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di ayat ketiga, kalau kita lihat kembali, Abraham mulai protes kepada Tuhan. Abraham mulai protes. Dia berkata begini, lagi kata Abraham, engkau. Dia berkata, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga orang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Abraham mulai protes, saudara. Abraham mulai marah sama Tuhan. Dia berkata, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Tapi saudara, saya suka dengan ayat 4. Dia berkata begini, Tuhan berfirman, tetapi. Ada kata-kata tetapi. Saudara, kata-kata tetapi ini, kalau kita lihat, kata-kata tetapi tidak ada bahasa Indonesia yang maknanya dahsyat dari kata tetapi. Begini, contohnya begini. Siapa ya? Saya beri contoh nih. Kakak saya aja deh. Misalnya begini, Bro Vanli, kamu tuh ganteng loh. Kamu cakep. Tapi bau, batal ganteng cantik, ganteng kerennya, saudara. Karena ada tetapi. Di sini Tuhan patahkan semuanya. Tetapi dia bilang, dia protes sama Tuhan. Dia bilang, aku nggak punya keturunan dan ahli warisnya akan diberikan kepada Eliezer, hambanya. Atau dikatakan pengerjanya pada saat itu. Tapi Tuhan patahkan tetapi. Dia katakan, datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dia yang akan menjadi ahli warismu. Saudara, ini yang diberikan kepada Tuhan. Tuhan patahkan, dia berkata, Tuhan berfirman kepada Abraham, yang akan menjadi ahli warismu adalah anak. Saudara, kalau secara manusia, Abraham adalah orang yang punya hubungan sama Tuhan. Tapi pada saat itu, kalau di saat dia melihat dengan kenyataan, iman dia lumpuh. Tapi pada saat itu dia melihat dengan iman.
Nah, saudara, kalau kita lihat di ayat yang kelima, iman itu tidak terlihat, saudara. Kalau kita tahu iman itu tidak kelihatan, tapi kita percaya bahwa kita sudah memilikinya. Iman itu nggak kelihatan, saudara. Apa yang kita imani secara manusia, saya imanin saja, saya yakin dan percaya, saya terima. Tapi secara manusia nggak kelihatan. Tapi kita percaya bahwa kita sudah memilikinya. Nah, saudara, kalau kita lihat di ayat 5, berkata begini, lalu Tuhan bawa Abraham keluar. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Saudara, begini, pada saat itu Tuhan berfirman kepada Abraham, posisi Abraham pada saat itu sedang di dalam. Tapi pada saat itu Abraham tidak mempunyai rumah, tapi dia mempunyai sebuah kemah. Pada saat itu Abraham disuruh Tuhan keluar serta berfirman, coba lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, Abraham sering melihat bintang. Abraham sering melihat ke langit. Tapi Abraham gak pernah menghitung bintang. Nah, saudara, pada saat itu Abraham menghitung bintang. Tuhan bawa keluar Abraham, Tuhan perintahkan untuk menghitung bintang. Bukan cuma melihat, tapi disuruh hitung. Yang dihitung Abraham bukan bintang, saudara. Tapi yang dihitung Abraham adalah jumlah anak-anaknya atau keturunannya. Saudara, dalam Tuhan, iman belum melihat, tapi kita percaya kita sudah melihat. Iman tidak melihat, tapi kita percaya kita sudah memilikinya. Saudara, dikasih dalam Tuhan, Abraham adalah orang yang dikatakan orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita secara manusia berpikir bahwa dalam kondisi apapun yang kita alami saat ini, jangan melihat sesuatu dengan kenyataan, tapi lihat sesuatu itu dengan iman. Karena saya yakin kita imani, kita percaya sesuatu akan terjadi, mujizat akan terjadi dalam diri kita. Kesaksian saudara begini, waktu saya masuk rumah sakit, divonis pada saat itu mesti dioperasi. Waktu saya di USG, bagian perut saya itu gelap sekali, saudara. Karena waktu itu usus saya pecah. Kayak saya kena usus buntu, tapi pada saat itu usus buntunya itu pecah. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, waktu itu saya aktif olahraga, aktif nge-gym. Jadi dulu saya suka sekali main squat, yaitu main paha. Jadi kadang-kadang sampai ratusan kilo saya angkat. Akhirnya berfatal. Akhirnya saya nggak sadar pada saat itu saya sudah kena usus buntu. Waktu saya olahraga main squat, main paha. Akhirnya semalaman saya nggak bisa tidur, saya meriang, saya di USG besoknya. Ternyata usus saya pecah, saya sudah kena usus buntu. Pada masuk rumah sakit, saudara, di situ saya nggak disuruh puasa kembali, nggak disuruh puasa dulu, mesti dioperasikan, mesti puasa dulu 1 hari supaya bisa operasinya lancar dan lain-lain. Tapi saya nggak, saya langsung masuk situ, langsung masuk ruangan operasi. Saya masuk jam 12 siang, saudara, saya keluar ruangan operasi itu jam 6 sore. Saudara, waktu saya masuk ruangan operasi, saya cuma bilang sama Tuhan begini, Tuhan, sebelum para dokter mengoperasi bagian organ tubuh saya minta Tuhan lebih dahulu operasi. Cuma itu yang saya ucapkan dengan iman, dengan meneteskan air mata. Saudara, dari jam 12 dari jam 12 sampai jam 6 itu cukup lama saya di ruangan operasi. Ada orang yang operasi sama seperti saya, usus buntu,
dan mesti dioperasi besar, pencucian usus dan lain-lain, itu rata-rata saudara masuk ruangan ICU yang sama persis operasinya pada hari itu juga. Masuk ruangan ICU. Nah, saudara, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya cuma ucapkan Tuhan, saya imani Tuhan sudah jamah dan Tuhan lebih dahulu operasi saya. Waktu di saat saya operasi, saudara, saya tidak masuk ruangan ICU, tapi saya masuk ruangan rawat inap. Saya masuk ruangan rawat inap. Mujizat pertama Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Yang kedua, beberapa hari kemudian waktu di saat saya di ruangan inap, saya mesti ganti perban dan cuci bekas operasi. Saudara tahu pada saat itu suster perawat di situ kaget melihat bekas operasi saya. Bahkan orang tua saya pun kaget. Dia berkata begini, "Loh, ini kan yang dioperasi kemarin kan belah tengah. Kenapa kok dioperasi cuma sedikit aja yang dipotong? Cuma sedikit aja bagian paha ke atas. Kok cuma sedikit saja? Loh kemarin kan di operasinya bahwa ini udah operasi total belah tengah." Saudara, dikasih dalam Tuhan secara manusia kemarin itu bingung. Loh, kenapa kok jadi seperti ini? Suster pun kaget, orang tua saya pun kaget. Loh, kemarin kan operasinya besar, di tengah, mesti di tengah. Kenapa kok cuma di pinggir? Kecil sekali operasinya. Saudara, mujizat Tuhan dinyatakan. Saya cuma bilang, saya beriman Tuhan lebih dahulu berdaulat. Makanya saudara, dalam proses apapun yang kita alami, jangan melihat segala sesuatu dengan kenyataan, tapi belajar untuk melihat dengan iman. Karena saya yakin dan percaya kalau kita imani segala sesuatunya, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, semangat pagi hari Senin, dan selanjutnya kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Thank you, Brau. Kalimantan Timur. Luar biasa. Mantap.